Ya itu hebat, bagus sekali itu pertanyaannya juga. Ini publik juga berarti kan harus tahu juga gitu ya. Jangan-jangan publik kita justru seneng yang begitu. Nah ini juga dipertanyaan buat adik-adik nih generasi muda gitu. Karena aneh sekali sebetulnya kan ya. Iya betul. Hanya pertimbangan 5 tahun ini apa nih Pak Iman? Saya nggak ikut ya menyusun undang-undang itu ya. Iya, Pak 5 tahun ini dianggap sebagai kalau di atas 5 tahun itu pidana berat sehingga tidak boleh. Kalau di bawah 5 tahun itu ya pidana ringan lah gitu. Apa itu pertimbangannya Pak? Mungkin ya, mungkin. Saya karena juga saya bidangnya komisinya bukan di komisi hukum ya, saya tidak mendalami itu, jadi saya tidak terlalu kompeten mengomentari itu. Tapi memang aturannya seperti itu. Dan menurut Pak Iman sendiri itu perlu diubah tidak aturan seperti itu? Ya sebetulnya tadi kalau kita itu kemudian menyatukan hukum dengan etika, itu sebetulnya nggak apa-apa peraturannya seperti itu, tetapi etikanya harus ya dilaksanakan. Termasuk etika yang memilih ya? Ya. Ya jangan sampai beliau ini sudah tersangkut kasus hukum, tapi kemudian ada seserahan yang diberikan sebelum memilih, kemudian menjadi menang gitu ya. Jadi etika yang memilih juga menjadi penting di sini. Ya dengan TAP ini juga kan kita ingin menumbuhkan bagaimana kita menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban gitu Bu Nisa. Nah masyarakat kita ya paling pintar lah menuntut hak. Tapi kalau soal kewajiban ini sekali terlupakan. Nah bagaimana membangun ini? Apakah juga harus dari kecil juga? Ya kalau atau memang harus ada sistem yang sedemikian bagus itu Bu? Iya itu kan saya katakan tadi. Jadi etika itu bisa dibangun sejak dia masih kecil. Sejak dia masih kecil, sejak dia di dalam rumah sebelum dia keluar begitu, itu sudah dibangun oleh orang tuanya, oleh keluarganya, kemudian dilanjutkan di sekolah begitu, kemudian juga di masyarakat. Nah sehingga etika itu terbangun dengan baik seperti itu. Jadi ya tadi saya nambahkan yang dari Bu Nisa ya, masalah kalau ada orang beranggapan masalah hak asasi manusia itu boleh ya menurut saya. Tetapi ini alhamdulillah di dalam konstitusi kita itu setelah amandemen itu memang ada pasal-pasal baru ya tentang hak asasi manusia. Jadi di pasal 28 itu dari A sampai dengan I itu berbicara tentang hak asasi manusia. Ya sampai H, ya sampai H itu jadi A, B, C, D, E, F, G, H ya. Itu 8 itu berbicara tentang hak asasi manusia dari mulai hak hidup, hak berkeluarga sampai kepada hak mendapat kehidupan yang layak. Tapi di I-nya itu disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban menjamin hak itu. Nah di J-nya ini yang menarik. Di J-nya ini kita mengatakan di dalam konstitusi kita bahwa pelaksanaan hak ini itu harus dilaksanakan dengan kewajiban menghormati hak orang lain. Dan juga pembatasan-pembatasan yang sudah diatur di dalam undang-undang. Itu sudah ada di situ. Jadi kita tidak bisa berbicara hak asasi manusia itu seperti di ruang kosong. Bahwa ini hak saya gitu. Tapi hak kita ini kemudian mencederai hak orang lain. Ya, termasuk tadi hak etika tadi. Apalagi aturan undang-undang gitu. Jadi kita menurut saya ini harus juga kesadaran ini. Ini luar biasa menurut saya amandemen konstitusi kita khususnya tentang hak asasi manusia ini. Jadi dia bicara hak asasi sampai begitu banyak, tapi kemudian dibingkai dengan sebuah kewajiban, ya. Walaupun di situ tidak disebut kewajiban asasi, tapi kewajiban menghormati penegakan hak orang lain, dan yang kedua adalah pembatasan yang sudah dicantumkan di dalam undang-undang. Jadi ini tidak bisa dipisah gitu. Makanya saya katakan kalau tadi Pak Yan mengatakan ini aturannya diubah enggak, menurut saya cukup asal itu kemudian dibingkai dengan etika, dibarengin gitu. Itu menurut saya akan berjalan dengan baik. Jadi kita bisa menghargai antara hak dan kewajiban itu ya. Itu bagian dari orang yang beretika atau bermartabat juga ya, mengetahui hak dan kewajibannya.